Welcome back in my video. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB Cepat profesional politeknik. Baik, rekan-rekan semuanya, nanti kita ada tugas-tugas baru, yaitu menjelaskan dan mengidentifikasi bagian hidrolik pada tugas 31P. Kita akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya, kemudian lokasi alatnya, dan juga bagaimana cara kerjanya. Nah, sebelum kita menuju ke unit, ada safety yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita itu perlu memakai namanya helm safety, untuk melindungi kepala kita dari benturan atau jatuhan benda-benda ringan, mengurangi resiko kecelakaan. Kemudian ada safety gloves atau sarung tangan, kemudian ada sepatu safety, dan juga ada baju reflektor. Nah, selanjutnya nanti kita akan langsung menuju ke unit dan mengidentifikasi nama komponen dan juga cara kerja serta lokasi tempat komponen tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ini silinder yang ada di bulldozer D31P. Yang pertama di sini ada lift cylinder. Lift cylinder ini berfungsi untuk menaik turunkan blade. Kemudian yang kedua, ini ada namanya angle cylinder. Angle cylinder ini berfungsi untuk memiringkan bed. Seperti ini contohnya, untuk memiringkan ke kanan dan ke kiri. Nah, di silinder itu ada berbagai 3 komponen. Yang pertama ini ada namanya namanya root. Kemudian yang di sini ada namanya head cylinder. Kemudian yang di belakang sini itu namanya bottom cylinder. Untuk membedakan head dengan bottom, yaitu kita bisa lihat dari rootnya. Kalau rootnya di sebelah sini, berarti headnya di sebelah sini. Nah, untuk bottomnya di sebelah bawah. Nah, cylinder itu bulldozer itu memiliki 2 lip cylinder, yaitu R dan H, dan juga 2 angel cylinder R dan H. R itu berarti right dan L itu berarti left atau kiri, yang R itu bagian kanan. Sebelum kita masuk silinder, saya jelaskan dulu bahwasanya silinder atau silinder pada bulldozer itu ada 2 tipe. Yang tipe pertama yaitu ada single acting, yang kedua adalah double acting. Nah, ciri-cirinya itu kalau double acting itu yang seperti ini. Jadi tempat keluar cairan atau fluidanya itu ada 2 lubang. Tapi kalau single acting, tempat keluar dan masuknya itu sama dari lubang yang sama. Kalau double acting yaitu dengan lubang yang masing-masing, seperti ini contohnya. Baik, selanjutnya ini ada namanya tail cylinder. Tail cylinder ini berfungsi untuk membentuk bulldozer, memiringkan bulldozer. Tail ini juga terbagi 3 bagian. Yang pertama ini ada rootnya. Root itu yang besi ini putih. Kemudian di bagian sini itu ada namanya
head cylinder, yang sini adalah bottom cylinder. Sama seperti yang engine dan lip tadi, cara membedakan bottom dengan head itu cukup dilihat dari rootnya. Di mana root itu berada, berarti bawahnya tepat, yaitu adalah posisi head pada cylinder. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ini namanya adalah angel selector valve atau valve yang berfungsi untuk menyeleksi aliran akan diarahkan ke silinder bagian angel atau seal, karena untuk bagian seal dan angel cylinder itu spoolnya itu jadi satu. Jadi selektor ini fungsinya yaitu untuk mengarahkan alirannya ini akan diarahkan kemana, jadi lewat angel selector valve ini. Baik, selanjutnya di sini adalah pompa hidrolik atau hidrolik pump yang berfungsi untuk mengubah energi hidrolik menjadi energi mekanik berupa putaran atau gerakan naik turun. Nah, spesifikasi pompa ini tergantung pada unit bulldozer tersebut. Pompa ini biasanya menyedot cairan atau oli berupa oli untuk dialirkan ke seluruh bagian-bagian yang memanfaatkan tenaga hidrolik sebagai penggeraknya. Oke, yang akan saya jelaskan kali ini yaitu hydraulic tank. Tank ada di dalam sini. Nah, itu berguna untuk sebagai penyimpanan oli yang akan ditransfer ke sistem maupun kembali dari sistem. Hydraulic tank itu dibagi menjadi dua, yaitu pressure dan unpressure. Oke, di dalam sini juga ada yang namanya oil filter. Seperti ini. Nah, ini berguna untuk menyaring kotoran ataupun gram yang tercampur oli sebelum masuk ke tangki. Oke, di sini kita mempunyai safety lock lever ini. Nah, jika posisi ini ngelok, tadinya blade control lever ini tidak bisa digunakan karena kelok. Karena kan ini rusak, sedikit bisa digerakkan. Padahal sebenarnya kalau unit itu masih bisa beroperasi, itu ini tidak bisa digerakkan. Nah, cara menggerakkan ini agar bisa digerakkan, safety lock lever ini harus diangkat terlebih dahulu, baru kita menggunakan. Mengapa bentuknya harus memanjang seperti ini, enggak seperti tombol atau gimana? Nah, jika waktu itu operator lupa untuk mengelok atau menurunkan safety lock lever ini, dia mau keluar, ya masih terhalang. Nah, jadi operator akan ingat kalau unit ini belum dikunci. Jika diturunkan, maka tidak ada menghalang, maka operator bisa keluar. Kira-kira seperti ini. Baik, di sini ada kontrol valve. Kontrol valve berfungsi sebagai mengontrol aliran oli. Yang ini adalah porte yang untuk kembali oli ke tangki, dan ini porte yang menyedot oli dari tangki. Di sini saya akan menjelaskan bagian dalam dari tank hidrolik atau hidrolik tank, yaitu main rally valve. Dan ini posisinya. Main rally valve berfungsi sebagai membatasi tekanan sistem. Di sini saya akan menjelaskan mengenai breaker rally valve. Ini komponennya. Oh, ambil head ambil bottom. Dan angka 0,9 ini menandakan selisih tekanan udara dari dalam dan dari luar tangki.